Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 895. Kelinci liar yang beringas. Kelinci bisa bicara. Momen ini benar-benar mengubah kognisi Zhang Yongguo. Dia menatap kelinci liar itu dengan tak percaya dan terkejut. Tuan misterius di balik saudara-saudara Zubin sebenarnya adalah seekor kelinci liar. Siapakah yang dapat memikirkan hal ini? Zhang Yongguo merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya dan menggigil tanpa sadar. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan apakah kelinci dapat berbicara. Yang terpenting adalah bahwa apa yang dikatakan kelinci dapat berakibat fatal. Saat kelinci liar itu menyelesaikan kata-katanya, Zulaosan, Zulaosi, Zubin dan Zuru, tanpa menyembunyikan tatapan membunuh di mata mereka, bergegas menuju Zhang Yongguo yang terkepung seperti harimau dan singa yang ganas. Mereka tidak membunuh Zhang Yongguo secara langsung tadi karena mengira Zhang Yongguo punya teman di dekatnya. Mereka ingin memancing teman-teman Zhang Yongguo keluar dan menyingkirkan mereka bersama-sama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Zhang Yongguo sendirian. Pada saat ini, mereka berempat tidak lagi peduli untuk mencari tahu bagaimana Zhang Yongguo bisa datang. Mereka harus segera melaksanakan perintah tuannya. Aura pembunuh meningkat, wajah Zhang Yongguo menjadi serius, dan dia dikalahkan selangkah demi selangkah di bawah pengepungan 4 orang. Kalau saja dia tidak masuk sekte Jiuxuan untuk berlatih selama kurun waktu ini, dan kebetulan berlatih jurus Gunung Jiuxuan, yang membuatnya mampu menahan pukulan, Zhang Yongguo kemungkinan besar sudah mati di bawah gelombang pengepungan ini. Meski begitu, Zhang Yongguo berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Di bawah pengepungan 4 orang, Zhang Yongguo tidak punya cara untuk melarikan diri. Belum lagi, ada seekor kelinci liar di batang pohon, menatap Zhang Yongguo dengan tatapan dingin. Kelinci itu melihat gerakan Zhang Yongguo dan tatapannya menjadi semakin dingin. Jadi kamu adalah murid Kimen? Kamu seorang bidat. Ledakan, tubuh Zhang Yongguo terpental dan menghantam sebuah batu besar dengan keras, memecahkan batu itu hingga berkeping-keping. Bunuh dia! Mereka berempat bergegas maju bersama. Zhang Yongguo tergeletak di tanah, tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa menerima nasibnya dan menutup matanya tanpa daya. Memanggil, batu yang baru saja dipecahkan oleh tubuh Zhang Yongguo tiba-tiba terbang secara otomatis dan melesat ke arah Zulaosan dan keempat orang lainnya. Zulaosan dan ketiga rekannya tidak sempat menghindar dan tubuhnya tertusuk batu. Mereka menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah, berguling-guling dengan ekspresi kesakitan yang amat sangat. Kelinci itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu melesat pergi, menendang-nendangkan kakinya, dan menghilang tanpa jejak. Zhang Yongguo membuka matanya dan melihat Chu Chen di depannya. Dia langsung berteriak, "Tuan, kelinci bisa bicara." Chu Chen juga menemukan kelainan pada kelinci liar itu. Ia merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat pada kelinci liar itu. Semangat orang yang kuat telah menguasai kelinci liar itu. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Zhang,
Saya serahkan keempat orang ini kepada Anda. Saya akan mengejar kelinci liar itu. Chu Chen tidak khawatir kelinci liar itu akan melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat jiwa dalam tubuh kelinci liar itu, dia hanya mengambil alih tubuh kelinci liar. Jika itu juga di alam transformasi ilahi, Chu Chen percaya bahwa dia bisa mengalahkan kelinci itu. Yang membuat Chu Chen lebih penasaran adalah dari mana datangnya jiwa dalam kelinci liar ini. Chu Chen selalu percaya bahwa setelah pemulihan energi spiritual, mustahil bagi prajurit modern manapun untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya. Dia memiliki keyakinan ini, akan tetapi, bahkan ia tidak dapat meninggalkan tubuhnya dan melekatkan dirinya pada makhluk hidup lainnya. Jiwa dalam kelinci liar ini sangat luar biasa. Chu Chen mengejarnya dengan cepat. Jiwa dalam tubuh kelinci liar itu sangat kuat, dan kelinci liar itu bukanlah tubuh yang akhirnya akan dia kuasai. Dia hanya menempatkan jiwanya sementara di tubuh kelinci liar itu, jadi kendalinya atas tubuh kelinci liar itu tidak sepenuhnya sempurna, yang menyebabkan aura jiwa itu terekspos, dan dia sama sekali tidak bisa menyingkirkan pengejaran Chu Chen. "Siapa kamu?" Chu Chen menghalangi kelinci liar di depan gua, menatapnya. Sebenarnya, Chu Chen sudah memiliki tebakan kasar di benaknya, tetapi ini adalah situasi yang sangat tidak ingin dilihat Chu Chen. Kelinci itu menatap Chu Chen dengan tatapan tajam di matanya. "Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain." Di tengah gunung dan hutan belantara yang sunyi ini, seekor kelinci liar berdiri tegak dan mengancamnya dengan ganas. Pengalaman ini cukup baru bagi Chu Chen. Chu Chen menemukan bahwa ada 7 atau 8 orang di gua di belakangnya. Namun, orang-orang ini hanyalah orang biasa dengan fisik yang lebih baik. Chu Chen mencibir dan menatap kelinci liar itu dengan jijik. Seekor kelinci liar kecil berani menyebut dirinya orang tua. "Bukankah kamu sedikit tidak tahu tentang luasnya langit dan bumi?" Kelinci liar itu tiba-tiba menyerang Chu Chen dengan kecepatan kilat. Jika dia adalah seorang prajurit biasa, kepalanya mungkin akan ditendang hingga berkeping-keping oleh kelinci liar itu. Chu Chen menghindarinya dengan mudah. "Kalau tidak salah, kamu dianggap senior yang sudah tua. Kamu benar-benar mengambil alih tubuh kelinci liar. Itu bukan gayamu. Kalau aku, setidaknya aku akan mencari hewan yang tubuhnya lebih besar. Paling buruk, aku akan mengambil alih tubuh babi hutan, yang daya serangnya lebih kuat dari kelinci liar." Chu Chen menggoda, memprovokasi kelinci liar itu. Jiwa kelinci liar itu tampaknya hendak meledak, dan mata merahnya menatap Chu Chen dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa setelah energi spiritual bumi bangkit kembali, jiwanya akan menjadi salah satu yang pertama terbangun. Pada saat ini, seorang pejuang di alam transformasi ilahi benar-benar muncul di bumi, dan dia sangat tidak beruntung bertemu dengannya. Selama prajurit itu berada di bawah alam transformasi ilahi, kelinci liar dapat menghadapinya dengan mengandalkan jiwanya yang kuat. Namun sayangnya, dia bertemu Chu Chen. Dalam pertarungan berikutnya, kelinci liar itu memiliki banyak sekali keterampilan kungfu, tetapi tidak dapat menggunakan tubuh kelincinya secara maksimal. Sebaliknya, Chu Chen menamparkan kelinci liar itu berulang kali,
membuatnya penuh luka. Ledakan, Chu Chen dengan kasar menganiaya kelinci liar itu. Ketika kelinci liar itu menabrak pohon lagi, Chu Chen berhenti dan berkata, "Tunduklah padaku, atau aku akan menghancurkan jiwamu malam ini." Mata kelinci liar itu menampakkan rasa takut, enggan, dan frustrasi saat menatap Chu Chen. Dia datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dari segi senioritas saja, dia adalah leluhur anak di depannya. Dan anak ini benar-benar ingin tunduk padanya. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Namun, dia baru saja bangun dari tidur lelapnya. Jadi bagaimana mungkin dia rela mati seperti ini? Pada saat ini, Zhang Yongguo datang dan berkata, "Tuan muda, saya sudah bertanya-tanya." Orang ini mengaku sebagai leluhur desa Zujia. Setelah energi spiritualnya pulih, dia menampakkan diri sebagai kelinci liar. Dia pertama-tama menggoda Zulao San dan Zulao Si dengan berbagai keuntungan, dan kemudian mereka menemukan saudara-saudara Zubin. Saudara-saudara Zubin menghabiskan semua harta keluarga mereka dan menyewa tim petualang dengan sejumlah besar uang untuk mengirim semua barang jarahan ke gunung kepada leluhur desa Zujia. Chu Chen menatap kelinci liar itu. Inilah rangkaian minat tim petualang yang ingin diketahuinya. Setelah energi spiritual pulih, tim petualangan bermunculan seperti jamur setelah hujan, berkembang pesat tanpa peringatan apapun. Saya khawatir ada banyak kelinci liar seperti nenek moyang desa Zujia di seluruh negeri. Ekspresi Chu Chen menjadi sedikit lebih serius. Ini juga berarti bahwa situasinya lebih serius dari yang dibayangkannya. Bab 896, jiwa hancur Chu Chen sangat jelas bahwa situasi malam ini juga karena leluhur desa Zujia bertemu dengannya. Jika itu orang lain, di bawah alam transformasi ilahi, mereka tidak akan mampu menghadapi leluhur desa Zujia. Kalau saja ada arwah dari zaman kesatria kuno yang tertinggal di seantero negeri, atau bahkan di seluruh dunia, ketika arwah tersebut bangkit, niscaya itu akan menjadi suatu guncangan besar bagi dunia kesatria dunia. Tugas yang diberikan kelinci liar kepada mereka malam ini adalah menemukan tubuh yang cocok dan mengirimkannya kepadanya di gunung. Zhang Yongguo berkata lagi, "Jelas, metode Taois Zhang dalam mendapatkan pengakuan tidaklah buruk. Dia mengumpulkan banyak informasi dalam waktu yang singkat." Chu Chen menatap kelinci liar yang penuh bekas luka. "Ada berapa banyak orang sepertimu di sana? Apakah kamu tahu di mana mereka? Serahkan padaku, lalu bawa aku untuk menemukan orang-orang ini." Di pintu masuk gua, 7 atau 8 penduduk desa melihat ke sisi ini dengan panik. Kelinci itu Audio menatap milik Chu Chen. Softer Channel. Setelah beberapa saat, tatapan dingin kelinci itu perlahan melembut. "Orang tua, namaku Zutian Xiong. Aku berasal dari desa Zujia. Aku adalah salah satu dari orang-orang yang tidak ingin pergi ke Qingji 2000 tahun yang lalu. Kami sangat yakin bahwa energi spiritual tanah ini akan dihidupkan kembali. Namun, tanpa dukungan energi spiritual, kami yang tertinggal hanya dapat bersembunyi di batu hamil dewa dalam bentuk roh asli kami. Tidak seorang pun tahu nasib apa yang menanti kami." Batu yang melahirkan para dewa. Pupil mata Chu Chen sedikit mengecil, dan jantungnya tak dapat ditahan untuk berdebar kencang.
Itu tidak mungkin suatu kebetulan. Batu hamil dewa pastilah dua lempengan batu yang terletak di cangkang cangtiannya. Melihat ketertarikan Chu Chen, si kelinci terus berbicara perlahan. Tentu saja, ada banyak orang sepertiku di negeri ini. Namun, untuk bisa tidur selama 2000 tahun dan bangun segera setelah energi spiritualnya pulih, itu membutuhkan banyak waktu. Selain itu, situasi setiap orang berbeda. Aku tahu tempat-tempat di mana beberapa orang tidur pada saat itu, seperti suara kelinci itu tiba-tiba berhenti, lalu tiba-tiba menunjuk ke belakang Chu Chen. Ada sebuah lubang pohon 100 meter di belakangmu, dan ada batu hamil dewa di bawahnya. Chu Chen tanpa sadar melihat ke belakang. Cahaya tajam tiba-tiba bersinar di mata kelinci, dan sosoknya bergegas masuk ke dalam gua. Minggir, teriak si kelinci. Warga desa yang awalnya berada di pintu masuk gua tidak sempat bereaksi karena kelinci liar itu langsung menjatuhkan mereka. Beberapa warga desa berteriak dan langsung jatuh ke dalam genangan darah. Mati, wajah Chu Chen sedingin es, dan dia mengejarnya. Kelinci liar Zhu Tianxiong meraung keras di dalam gua, dan seluruh gua berguncang. Di atas panggung batu yang halus, cahaya lempengan batu bersinar terang. Zhu Tianxiong tampaknya telah memulai semacam upacara pemujaan. Jiwa itu langsung meninggalkan tubuhnya dan bergegas menuju tubuh salah satu penduduk desa. Dia sangat membutuhkan tubuh untuk mengeluarkan kekuatannya. Pada saat ini, Zhu Tianxiong tidak lagi mempertimbangkan kecocokan tubuh ini dengannya. Dia tidak punya pilihan. Tubuh penduduk desa itu langsung diambil alih oleh Zhu Tianxiong. Dia tidak punya waktu untuk melawan dan sepenuhnya dikendalikan oleh Zhu Tianxiong. Ketiga penduduk desa yang selamat melihat hal itu, pupil mata mereka melebar. Mereka begitu ketakutan hingga merangkak keluar dari gua. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir bahwa leluhur desa Sujia dapat melindungi mereka dan membawa kesejahteraan bagi generasi mendatang. Tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa kepercayaan mereka sebenarnya adalah iblis. Dan ketika saatnya tiba, iblis ini dapat mengakhiri hidup mereka kapan saja. Membantu, ketiga penduduk desa itu sudah ketakutan setengah mati. Chu Chen sudah berdiri di pintu keluar gua. Matanya tertuju pada Zhu Tianxiong yang baru saja mengambil alih tubuh seorang penduduk desa di dalam gua. Mata Zhu Tianxiong dingin dan aneh, dipenuhi darah, dan dia menatap Chu Chen dengan saksama. Dia penuh kebencian terhadap Chu Chen. Chu Chen lah yang mencegahnya memilih tubuh yang sempurna untuk dimiliki dan dilahirkan kembali. Zhu Tianxiong bersumpah bahwa dia akan mencabik-cabik bocah ini. Begitu sosoknya bergerak, Zhu Tianxiong menyerbu keluar. Kali ini, dia tidak lagi memiliki tubuh kelinci liar. Zhu Tianxiong mampu sepenuhnya menampilkan keterampilan uniknya, dan gerakan pertamanya adalah serangkaian keterampilan luar biasa dari era seni bela diri kuno. Alasan mengapa Zhu Tianxiong yakin bahwa ia dapat mengalahkan Chu Chen sepenuhnya dengan tubuh manusianya adalah karena ia telah mengalami era kejayaan dunia prajurit di bumi dan tahu bahwa setelah energi spiritual habis, dunia prajurit akan jatuh ke dalam kemunduran yang cepat.
Ia sangat terkejut bahwa Chu Chen dapat muncul sebagai alam transformasi ilahi. Dalam pandangan Zhu Tianxiong, kekuatan tempur Chu Chen jelas jauh dari sebanding dengan dirinya dari era prajurit kuno. Ledakan, momentum Zhu Tianxiong luar biasa dan kekuatan telapak tangannya luar biasa. Chu Chen awalnya membalas dengan Tai Chi, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, tetapi kekuatan Zhu Tianxiong terlalu mengerikan, dan Kungfu Tai Chi generasi selanjutnya sama sekali tidak dapat menahannya. Chu Chen segera mengubah gaya tinjunya dan menyerang dalam sekejap, menggunakan tinju naga besar. Keterampilan unik dari era prajurit kuno diperoleh dari kolam pemurnian jiwa. Dalam sekejap, lengan Chu Chen seperti dililit oleh naga emas. Kekuatan lengannya sungguh mencengangkan dan sangat kuat. Zhu Tianxiong terkejut dan menatap Chu Chen dengan tak percaya. Ledakan, tubuh Zhu Tianxiong terhempas. Masih tidak ada cara untuk menahan serangan Chu Chen. Menurut pendapat Zhu Tianxiong, kemampuan bertarung bocah di depannya ini dapat menempatkannya di antara para jenius bahkan di era prajurit kuno. 2000 tahun kemudian, masih ada orang jahat seperti itu. Zhu Tianxiong menarik napas dalam-dalam dan menatap Chu Chen yang semakin dekat. Zhu Tianxiong telah mengambil keputusan. Bukanlah suatu ketidakadilan baginya untuk tunduk pada orang seperti itu. Terlebih lagi, mengingat situasi malam ini, jika dia tidak memilih untuk menyerah, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Setelah tertidur selama 2000 tahun dan baru bangun, ini bukanlah nasib yang diinginkan Zhu Tianxiong. Berdebar, Zhu Tianxiong berlutut di tanah. Aku, Zhu Tianxiong, bersedia menyerah. Chu Chen sudah tiba di depan Zhu Tianxiong. Melihat ini, Chu Chen tertegun sejenak. Lalu dia menepukkan tangannya dengan kekuatan yang sangat kuat, memukul Zhu Tianxiong tepat di dahi. Dalam sekejap, jiwa Zhu Tianxiong meledak. Sudah terlambat. Chu Chen bergegas maju dan meninju jiwa Zhu Tianxiong dengan pukulan yang kuat. Aku tidak membutuhkan penyerahanmu lagi. Setelah Zhu Tianxiong berjuang beberapa kali, dia akhirnya tidak dapat lolos dari nasib hancurnya jiwanya. Chu Chen berdiri di depan gua batu dan melihat sekilas. Di antara 8 penduduk desa, hanya 3 yang selamat. Berdasarkan kejahatan pembunuhan di depan matanya, tidak mungkin Chu Chen akan membiarkan Zhu Tianxiong pergi. Celakanya, penduduk desa yang tubuhnya dirasuki jiwanya hancur saat Zhu Tianxiong merasuki mereka, dan tidak dapat diselamatkan sama sekali. Tuan Zhang, tenangkan penduduk desa dan catatlah. Chu Chen menatap ketiga penduduk desa dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan panik, nama saya Chu Chen. Saya bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus yang berkaitan dengan leluhur desa Zujia. Sekarang leluhur desa Zujia telah ditembak mati. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja sama dengan pekerjaan kami." Ketiga penduduk desa itu masih dalam keadaan terkejut dan mengangguk tergesa-gesa, seluruh tubuh mereka gemetar. Apa yang terjadi malam ini seperti mimpi buruk bagi mereka. Chu Chen melangkah ke dalam gua. Tak lama kemudian, pandangan Chu Chen tertuju pada lempengan batu.
Ini adalah lempengan batu ketiga yang dilihat Chu Chen setelah lempengan batu Dewa Merah dan lempengan batu umum. Namun, tidak ada jejak fluktuasi spiritual pada lempengan batu ini. Inilah yang Zhu Tianxiong sebut sebagai batu pembawa dewa. Kelopak mata Chu Chen tiba-tiba berkedut. Ini berarti ada dua jiwa kuat yang tersembunyi di Chang Tianbei miliknya. Dewa Merah dan Jenderal dengan pedang. Akankah mereka tiba-tiba ingin mengambil alih tubuhku? Chu Chen ingin sekali mengeluarkan dua lempengan batu itu dan menghancurkannya. Bersambung.